Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, amin. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoanya dipimpin yang pakaiannya paling rapi. Sofit, pimpin. Ya, Prof, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai, beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Rofi telah memimpin doa. Semoga dengan doa ini nanti proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Dan sekarang silahkan berdiri di samping kanan dan kiri kursinya masing-masing. Nanti kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita mulai, silakan taruh tangan kanan di depan dada sebelah kiri seperti ini, ya. Sudah siap? Oke. Nanti bernyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kemarin ya sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Yang pertama adalah kewajiban, kemudian lingkaran yaitu mencari luas dan keliling, kemudian yang terakhir apa? Interval nada, ya betul sekali. Nah, sekarang di pelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari yaitu tentang teks eksplanasi dan rangkaian listrik seri dan paralel, ya.
Nah, tujuannya satu, dengan membaca ya peserta didik mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan listrik dengan tepat. Oke anak-anak, apakah kalian di rumah ada listrik? Ada. Kira-kira apakah listrik itu penting untuk kehidupan kita? Penting. Iya, benar. Sekarang coba perhatikan tayangan berikut ini. Nanti dibuat catatan-catatan kecil supaya nanti tidak lupa kalau ada pertanyaan atau soal dari Bapak. Banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar-gambar berikut. Di kamar itu, benda apa saja yang menggunakan listrik? Di kamar itu, benda-benda yang menggunakan listrik yaitu kipas angin, lampu ruangan, radio, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk hidup? Kalau nulis kepalanya jangan terlalu menunduk. Kegiatan belajar itu Kerjakan. malam hari. Sekarang mari kita amati sekitar kita. Banyak manfaat listrik yang kita temukan. Listrik dimanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan makanan, mengisi daya handphone, menanam nasi, menerangi jalan ketika malam hari, dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya ada beberapa orang yang sangat membutuhkan laptop. Namun ada juga orang-orang yang sama sekali tidak memerlukan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika mengalami pemadaman listrik, tentu semua kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik menjadi terhambat. Misalnya seperti belajar ketika malam hari menjadi kurang maksimal. Nah, oke. Setelah kalian melihat tayangan listrik ya tadi videonya. Nah, sekarang di kamar itu tadi ya, benda apa saja yang menggunakan listrik? Siapa yang bisa tunjuk jari? Robin, apa tadi, Fit? Kipas angin. Kipas angin. Kemudian radio. Ada lagi? Lampu ruangan. Lampu ruangan. Ada lagi? Lampu belajar. Lampu belajar. Ya, pintar sekali. Robin, beri tepuk tangan Robin. Nanti yang lain supaya lebih giat lagi biar seperti Robin ya nanti ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat listrik untuk Edo? Siapa yang bisa selain Robin? Tadi apa manfaatnya? Ada manfaatnya? Cinta? Iya betul, manfaatnya listrik untuk Edo adalah salah satunya membantu Edo dalam belajar di malam hari, yaitu dengan lampu ruangan dan lampu belajar ya. Kemudian setelah ini ya silakan bentuk kelompok, yaitu satu kelompoknya nanti terdiri dari 4 orang anak ya. Jadi nanti ini 8 anak nanti pas. Jadi nanti silakan dibentuk kelompoknya. Nanti Bapak kasih waktu kira-kira 2 menit. Sudah siap? Siap? Oke, alat-alatnya siap. Kalau siap bisa dimulai untuk membentuk kelompok. Ya,
Ya, diangkat, jangan diseret ya, diangkat. Sudah? Sudah belum? Alat-alatnya jangan lupa ketinggalan. Sudah? Ya, sudah ya. Nah, sekarang coba nanti diskusikan dengan kelompok kalian yang sudah kalian bentuk hari ini, ya saat ini. Kira-kira benda apa saja nanti yang ada di rumah kalian? Benda-benda yang menggunakan energi listrik, ya, benda-benda yang menggunakan energi listrik yang ada di rumah. Kemudian nanti manfaatnya, ya, manfaat benda itu buat kalian itu apa, ya. Jadi nanti diskusikan bersama kelompok. Kemudian kalau sudah, nanti akan Bapak beri LKPD-nya yang pertama. Nanti bisa dituliskan di situ hasilnya. Jadi hasilnya benda-benda apa saja nanti dituliskan di situ. Kemudian manfaat benda itu bagi kehidupan kalian yang ada di rumah. Ya, contohnya tadi yang di kamar itu, ya, yang di kamar itu tadi kan ada lampu ruangan. Manfaatnya membantu itu untuk apa tadi? Belajar. Kemudian ada kipas angin. Kipas angin berarti manfaatnya untuk itu apa tadi? Manfaat kipas angin itu untuk supaya apa? Tidak kepanasan, ya. Supaya tidak kepanasan karena kipas angin, ya. Silakan. Ini nanti saya kasih LKPD-nya. Ya. Nah, ini saya kasihkan, nanti dikerjakan berkelompok. Jangan lupa nanti nama kelompoknya ditulis, kelompok 1 dan kelompok 2, terus nama anggotanya. Kemudian hasil diskusinya nanti kalian tulis pada LKPD yang pertama. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Ya, silakan didiskusikan. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa mengacungkan tangan untuk bertanya kepada Bapak. Nanti saya bantu. Ya. Jadi nanti diingat-ingat kira-kira apa saja yang ada di rumah, benda-benda yang menggunakan listrik, ya. Nanti benda yang tidak menggunakan listrik jangan ditulis. Diskusikan, diskusi ya, jangan bertengkar, diskusi gak bertengkar. Benda-benda yang ada di rumah yang menggunakan energi listrik kira-kira apa saja, ya, nanti dituliskan di situ. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, coba dibacakan hasil kalian di depan. Tunjuk salah satu teman kalian, teman sini, depan. Ditunjuk, yuk. Robi, kelompok 1, Robi, kelompok 2 siapa? Sinta. Oh iya, Sinta. Robi dulu, sini, maju sini. Dibacakan hasilnya, Bi.
yang keras biar teman-teman nanti pada mendengar. Ini ya. Ya, ini dibacakan dengan keras, yaitu benda-benda yang menggunakan energi listrik. Kipas angin betul, televisi betul, kulkas betul, magicom betul. Kemudian apa kira-kira manfaatnya Fit untuk yang di apa tadi yang kalian tulis tadi kelompokmu, manfaatnya untuk apa tadi Fit? Menanak nasi itu berarti apa? Magicom. Terus mendinginkan makanan berarti kulkas betul. Menonton hiburan berarti apa? Televisi. Agar tidak kepanasan saat cuaca panas. Cuaca panas kepanasan berarti apa? Kipas angin betul. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk nomor 1. Ya, pintar sekali. Betul semua. Jadi bisa menyebutkan benda yang ada di rumah yang menggunakan listrik dan manfaatnya. Ya. Jadi kalau ada benda di rumah itu yang menggunakan listrik tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya jangan dipakai karena nanti akan memboroskan listrik. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kelompok 2 sekarang maju ke depan sini untuk membacakan. Ya, benda-benda yang ada di rumah yang menggunakan energi listrik. Menggunakan energi listrik di rumah. Kulkas, Kulkas. mesin cuci, lampu belajar. Iya, betul. Kemudian kegunaannya Untuk mendinginkan makanan. mendinginkan makanan berarti kulkas. Terus Agar tidak kepanasan. kepanasan berarti kipas angin. Ya, betul. Agar tidak kesulitan untuk mencuci baju. Mencuci baju berarti apa? Mesin cuci, betul. Agar tidak kesulitan untuk belajar di malam hari. Berarti itu lampu belajar. Ya, betul. Terima kasih untuk Mbak Sita, beri tepuk tangan untuk Mbak Sita yang ke depan ya. Ya, terima kasih. Itu adalah benda-benda yang menggunakan energi listrik yang ada di rumah. Itu yang ada di rumah. Nah, seandainya apakah ada benda-benda listrik yang lain di sekitar kita yang di luar ruangan, di luar rumah, kira-kira ada tidak? Coba. Ada, coba sebutkan. Satu saja. Lampu jalan, betul. Berarti fungsinya untuk apa manfaat lampu jalan? Iya, untuk menerangi jalan pada waktu malam hari, betul. Jadi nanti kalau kalian mau belajar kelompok, sudah ada lampu jalannya, berarti sudah tidak takut lagi. Ketemu apa? Ketemu apa? Iya, ya, karena sudah ada lampunya, sudah ada penerangannya, ya. Kemudian setelah tadi mempresentasikan di depan, nah sekarang kita akan mempelajari tentang sebuah teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi yaitu menentukan informasi penting. Teks eksplanasi pada sebuah paragraf, ya. Jadi sebuah paragraf itu nanti ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah unsur apa? Topik. Kemudian yang kedua ada kalimat penjelas. Kemudian yang ketiga ada betul, kesimpulan dan pesan. Nah, yang sekarang yang dimaksud topik. Nah, topik adalah siapa yang berani membaca? Topik adalah apa? Titik inti atau pokok dalam sebuah teks. Jadi dalam sebuah paragraf itu nanti ada inti atau pokoknya atau kalimat utamanya, ya, yang biasanya terdapat di awal kalimat. Itu biasanya, tapi juga kadang juga ada yang di akhir kalimat. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berisi informasi, ya, informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, kalimat penjelas tersebut juga kalimat pendukung, ya, disebut juga dengan kalimat
hukum. Jadi di sebuah paragraf tadi kan ada yang namanya topik atau inti. Inti apa tadi? Inti pokok atau juga disebut dengan kalimat utama. Nah, setelah ada inti pokok atau kalimat utama, nah ini baru nanti dijelaskan penjelasannya. Ya, penjelasannya. Contoh sederhana kalimat atau paragraf itu nanti mungkin kalimat utamanya seperti ini. Terjadi kecelakaan di perempatan lampu merah Daya. Kalimat utamanya itu. Nah, kemudian nanti kalimat penjelasannya dijelaskan secara runtut atau kronologinya, sebab-sebabnya. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat penjelas. Sudah paham atau ada pertanyaan? Sudah. Ya, terima kasih, berarti pintar sekali. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga tadi apa? Kesimpulan dan pesan. Iya, kesimpulan dan pesan. Jadi sebuah paragraf itu ya juga ada kesimpulan dan pesan, yaitu menggambarkan isi teks secara keseluruhan melalui kesimpulan agar tergambar isi teks secara singkat. Jadi contohnya tadi kan sebuah kecelakaan yang ada di perempatan lampu merah Danya. Jadi itu nanti dari awal sampai akhir seperti diringkas ringkasannya, ya. Jadi yang mungkin paragrafnya panjang menjadi pendek, rinci, runtut, mudah dipahami, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pesan ini adalah isi atau amanat yang akan disampaikan oleh penulis untuk pembaca dan terletak di akhir cerita. Ya, letaknya berarti di akhir cerita. Pesan atau amanat bisa berisi ajakan, kemudian himbauan, terus dan larangan. Jadi mungkin setelah kejadian tadi yang Bapak contoh adalah kecelakaan di perempatan lampu merah Danya, dan nanti ada kesimpulannya di terakhir. Ya, kesimpulannya mungkin penyebab kecelakaan itu apa? Ya, ada ajakannya mungkin atau himbauannya supaya tidak terjadi kecelakaan. Contohnya kita mengendarai sepeda motor harus menaati apa? Peraturan lalu lintas. Itu mungkin bisa menjadi contohnya untuk membuat amanat pesan untuk pembaca. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang teks eksplanasi, simak video berikut. Ya, video berikut. Nanti jangan lupa untuk di sini yang akan Ibu terangkan yaitu memberi catatan kecil untuk mengingatnya. teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, serta contoh dari eksplanasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan, sebab akibat, dan proses. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi.
Kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kelima atau terakhir, memiliki atau menggunakan square marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Selanjutnya, struktur dari tes eksplanasi. Di sini terdiri dari 3 bagian ya. Bagian pertama, pernyataan umum. Bagian kedua, urutan sebab akibat. Bagian ketiga, interpretasi. Nah, yang pertama, pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling. Yang ketiga, interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Setelah kalian menerima dari penjelasan tadi dari Bapak, kemudian melihat tayangan video, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang coba buka buku kalian, ya, halaman 83. Ya, buku kalian halaman 83, yaitu tentang, ya, dibuka bukunya. Sudah? Yaitu tentang si para penyelamat jalan. Sudah ketemu? Halaman 83. Sudah? Sudah? Kalau sudah, sekarang coba dibacakan. Ya, kelompok 1 dulu. Siapa yang ingin membacakan tentang contoh teks eksplanasi yang berjudul si para penyelamat jalan? Nomor 1 silakan. Robin, dibaca Bit untuk paragraf yang pertama Bit. Yang keras. Adalah pada mula lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Bahkan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Iya. Kemudian untuk yang paragraf kedua, silakan dibacakan untuk kelompok yang kedua. Siapa? Ya. Baca silakan. Lampu lalu lintas akan menggunakan rangkaian paralel Yang keras. rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah dapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Ya, dilanjut. Yang 3 dilanjut sekalian, ya. Ibu mulia tujuan modal menciptakan lampu lalu lintas dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kelompok 2 yang sekarang dari teks yang kalian baca
berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan, yaitu Gareth Augustus Morgan yang telah menciptakan apa tadi? Lampu lalu lintas. Diskusikan bersama temanmu, ya, nanti diskusikan, kemudian tentukan topiknya, kemudian kalimat penjelasnya, ya, tentukan topik pada paragraf pertama, kemudian tentukan kalimat paragraf keduanya, yaitu menentukan deret penjelasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan pesan. Nah, nanti diskusikan, setelah didiskusikan nanti tuliskan hasil diskusimu nanti pada LKPD yang Bapak akan berikan. Ya, silakan didiskusikan. Ini LKPD-nya nanti kalau sudah ketemu nanti ditulis pada LKPD dan lupa kelompok dan namanya. Silakan dituliskan, kemudian didiskusikan dari paragraf yang pertama nanti topiknya yang mana, ya, topiknya yang mana, kemudian yang paragraf kedua tentukan deret penjelasnya atau kalimat penjelasannya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanyakan kepada Bapak, ya. Ya, silakan dimulai diskusinya. Kalau sudah selesai menuliskan nama dan kelompoknya, ya. Bapak kasih waktu 20 menit, ya. Jangan terlalu lama-lama. Silakan didiskusikan tadi yang sudah dibaca dengan teliti oleh salah satu teman kelompok 1 dan kelompok 2. Diskusikan dengan teman, ya. Sudah selesai? Nomor 1 sudah, nomor 2 belum. Apa? Ya, kita nunggu kelompok yang 2. Nanti kalau sudah selesai, tunjuk temanmu untuk membacakan, ya. Membacakan hasil diskusi untuk menentukan topik pada paragraf yang pertama dan deret penjelas pada paragraf kedua, kemudian kesimpulannya pada paragraf ketiga.
nomor 2? Sudah semuanya sudah. Sekarang coba nanti bacakan kelompok 1 dibacakan hasilnya. Siapa di situ? Bacakan. Yang keras. Bacakan. Profit. Bacakan Bit. Yang keras Bit. Tentang topik pada teks eksplanasi si paralel penyelamat jalan. Paragraf pertama. Topiknya apa Bit? Silakan bacakan Bit. Jared Augustus Morgan adalah penemu lampu-lampu lintas. Ya, betul. Itu adalah topiknya pada paragraf yang pertama. Kemudian untuk yang garis penjelasannya sekalian, Rik. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Iya, betul. Ya. Jadi garis penjelasannya pada paragraf kedua tentang si paralel penyelamat jalan adalah tadi apa? Apa? Baca ulang. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Iya, itu adalah garis penjelasannya. Kemudian kesimpulannya. Christopher Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Oh iya, ya betul sekali. Jadi itu adalah kesimpulan dari teks eksplanasi si paralel penyelamat jalan. Ya, sekarang dikumpulkan LKPD-nya, ya, kumpulkan. Nah, untuk yang selanjutnya silakan berdiri dulu, ya, berdiri dulu. Di samping kanan dan kiri serta di depannya ya, biar tidak tertabrak. Sudah? Nah, nanti kita akan melaksanakan atau melakukan ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu tujuannya supaya dalam proses pembelajaran nanti kalian tidak merasa jenuh. Nanti tirukan gerakannya dan suaranya, ya, biar semangat nanti dalam pembelajaran. Sudah siap ya? Ya, nanti ditirukan ya. Yuk. Buddha, Buddha.
Itu ya tadi selingan supaya badan kita tidak ngantuk ya, seperti kita tadi mau tidur. Dan kembali ke tempatnya. Oke, setelah kita melakukan ice breaking ya, untuk memanaskan supaya kalian tidak jenuh, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Yaitu tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Jangan lupa dilihat, diperhatikan dengan baik-baik. Nanti catat hal-hal yang penting ya. Nanti dicatat hal-hal yang penting dalam video tersebut. Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Ini adalah contoh Beban rangkaian yang seri dipasang dapat dalam berupa sebuah lampu yang tegangan berjumlah listrik. 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Ini adalah contoh Rangkaian beban rangkaian paralel listrik merupakan paralel. suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang
tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat Cibituk, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Semoga bermanfaat. Iya, ini adalah tadi tentang rangkaian seri dan paralel. Jadi di sini nanti setelah kalian memperhatikan video tadi, nanti diharapkan nanti bisa menggambar, ya, menggambar rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada tentang rangkaian listrik seri dan paralel? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, Bapak kasih LKPD. Ya, nanti di gambar rangkaian seri dan paralelnya. Kasih nama, ya, kelompok dan namanya, jangan lupa. Kemudian nanti digambarkan tadi contoh rangkaian seri dan paralelnya. Nanti Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk menggambar ya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah ditulis kelompoknya, langsung dikerjakan di gambarnya. Gambarnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah gambar rangkaian seri untuk serinya. Kemudian yang sebaliknya nanti ini untuk rangkaian paralelnya, ya. Jadi nanti digambarkan di situ contoh rangkaian seri dan paralelnya. Ya, sebaliknya sini. Ya, ini adalah untuk rangkaian. Ini adalah untuk seri, kemudian yang ini adalah untuk paralel. Oke, silakan tunjuk temanmu yang pintar dalam menggambar. Gambar. Ya, gambar dulu. Ya, yang paling bisa menggambar siapa? Nanti diskusi ya, gambarnya tadi seperti yang sudah ditayangkan. Silakan digambar. Yang menggambar rangkaian seri, silakan. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit, jadi nanti sampai di angka 8 ya. Sampai di angka 8. Gambar. Jangan lupa nanti kalau sudah digambar kalian sudah tahu komponen-komponennya ya, dalam rangkaian seri dan paralel. Selain bisa menggambar, nanti kalian juga harus bisa tahu komponen-komponennya pada rangkaian listrik seri
Sudah, kelompok 2 sudah selesai untuk gambarnya. Sudah? Bagian rangkaian paralel, ya, rangkaian seri, ya. Oke, kelompok 1 coba kita lihat rangkaian serinya, kemudian rangkaian ya paralelnya. Nah sekarang coba tunjuk dua teman untuk maju ke depan untuk menggambarkan di depan. Apakah betul sudah benar caranya menggambarnya? Nanti silakan untuk maju. Kelompok 1 dulu, silakan maju, ya, silakan. Ya, sudah bisa menggambar tanpa membawa KPD-nya berarti ya. Nanti kelompok 2 sudah ditunjuk siapa yang akan mewakili untuk maju ke depan. Iya. Ya, dikasih keterangan rangkaian listrik seri. Oke. Kemudian rangkaian, ya terima kasih untuk Mas Tirta. Rangkaian listrik paralel. Oke, betul ya. Gambarnya betul sekali. Terima kasih Mas Robin ya. Ini adalah gambar rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Ini kecil ini maksudnya apa? Baterai ya. Jadi ini adalah apa? Lampu ya. Jadi ini maksudnya dari komponen listriknya, nanti ini adalah lampunya. Ya, ada 3. Jangan dilihat itu bukan lampu Pak, jamur ya. Tidak ya. Nah, nanti dikasih seperti ini ya. Ini kemudian ada nyalanya. Biar tidak dikatakan jamur. Ya. Ya. Kemudian ini masih satu tadi yang terlewat, yaitu apa? Apa tadi? Yaitu yang digunakan untuk memutus dan menyambung apa? Iya, saklar. Ya, saklarnya Bapak gambar seperti ini. Ya, saklar. Jadi nanti di sini ya, di sini nanti ini adalah contoh rangkaian yang terbuka. Terbuka itu apa? Saat semua kabel dihubungkan kepada lampu, tapi saklarnya masih membuka, maka lampu ini nanti akan mati. Ya, saya hilangkan. Ibaratnya seperti ini, mati. Tapi nanti kalau ini disambung, ya, digabung, disambung seperti ini, maka nanti elektronnya akan mengalir dari kutub negatif melewati lampu, maka lampu akan menyala. Terus lampu kedua, ketiga, kemudian balik kembali ke baterai. Ya, terima kasih, betul sekali. Sekarang kelompok 2 maju siapa? Yang sudah ditunjuk, silakan maju. Ini. Iya, saya hapus dulu ya. Hapus dulu nanti ya. Silakan dihapus dulu, penghapusnya ada di kursi bawah. Jadi yang satu menggambar rangkaian listrik secara seri, dan yang teman yang satu menggambar rangkaian listrik secara apa? Paralel, betul.
digambar. Ya, ini adalah gambar jamur apa gambar lampu loh nanti loh. Ya, gambar lampu ya, gambar lampu. Kemudian dikasih kabelnya. Kasih kabel. Jadi nanti setelah bisa menggambar, kemudian mengetahui komponen-komponennya ya, dalam sebuah rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri, tulis rangkaian seri. Ya, ada saklarnya. Ya, sudah selesai. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, coba kita melakukan tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Ini ya, saya kembali lagi ke rangkaiannya listrik ya. Jadi betul, setelah tadi Bapak katakan bukan jalur, sekarang dikasih ya, ini adalah lampu. Jadi nanti ini dikasih saklar ya, jadi terhubung ke sini bercabang. Bedanya nanti untuk rangkaian seri dan paralel ya, itu adalah nanti kalau rangkaian seri seperti ini, kalau dihubungkan ke sumber tenaga, nyalanya akan redup ya. Tadi pada percobaan menyala redup. Kemudian kalau yang paralel nyalanya adalah terang ya. Ibaratnya seperti ini, kalau kita diberi contoh ada orang anak 3, diberi makanan satu porsi atau diberi apel 1, berarti nanti di sini makanannya akan dibagi 3 ya, intinya seperti itu. Jadi ini akan redup. Tetapi kalau paralel itu tidak, berarti setiap lampunya nanti tetap akan mendapatkan suplai yang sama. Jadi nih, tadi kasih apel 1, sini juga 1, bedanya seperti itu ya. Kemudian jika salah satu lampunya nanti dilepas, maka lampu yang lain akan ikut mati. Tapi kalau untuk paralel, salah satu lampunya dilepas, maka yang lain akan tetap menyala. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah paham? Ya, sudah paham. Oke, sekarang Bapak punya kejutan. Setelah kalian bisa menggambar, ini sudah saya bawakan media alat ya, yang kemarin tidak saya bilang kepada kalian. Coba nanti kalian buat rangkaiannya ya, seperti yang kalian gambar, seri dan paralel ya. Coba apakah setelah bisa menggambar, kemudian setelah melihat videonya, coba dipraktekkan ya. Ya, coba. Bapak kasih waktu berapa untuk membuat kira-kira? Butuh berapa menit? 15, 20? Jangan sampai besok loh ya. Ya, berapa menit? 20 menit ya. Coba dibuat. Untuk alat tulisnya bisa ditaruh bawah dulu biar tidak mengganggu.
taruh bawah dulu di samping atau taruh sini aja biar bisa mengganggu. Ya, taruh sini dulu ya. Taruh sini dulu biar bisa mengganggu. Nanti setelah selesai bisa diambil lagi. Oke, maksudnya bisa ditaruh. Coba buat rangkaian listrik seri dan paralel seperti pada yang sudah video Bapak tanyakan tadi. Ya, tadi bagaimana caranya? Sudah melihat di video kan? Sudah lihat, sudah bisa menggambar. Jadi nanti digabung-gabung rangkaiannya, kabelnya. Ini adalah kabel, ya. Ini kabelnya. Kalau yang kalian berarti yang berwarna merah. Ini rangkaian paralelnya. Ya, kemudian ini saklarnya. Ini adalah sumber tenaganya, ya, energinya. Silakan dibuat. Nanti kalau sudah selesai tunggu instruksi Bapak untuk menyalakan. Ya, silakan diingat-ingat nanti bagaimana cara menyambungnya ke lampu, kemudian saklarnya, ya, ada saklarnya. Coba Bapak lihat dulu, ini rangkaian paralel, jadi nanti di sini, ya, ini nanti disambungkan sini, ya, sambungkan sini, kemudian dijadikan satu dengan cara diputar. Oke, diputar sini. Nah, paham ya? Bisa ya? Oke, dilanjutkan. Yang sebelah sini dilepaskan dulu atau ini langsung gabung sini nggak apa-apa. Nah, oke. Ini digabung langsung diputar supaya menyatu sambungannya. Oke, terus dilanjut yang ini ke sini, kemudian disambung ke saklar. Ke saklar dulu. Oh iya, di sini. Ini kemudian saklar. Ya, nomor 1 sudah bisa? Sudah selesai. Wah, pintar sekali. Waktunya 20 menit, baru 5 menit selesai. Oh, sama. Hebat, luar biasa. Paralelnya sudah. Rangkaian apa ini yang jadi? Rangkaian seri. Ya, coba ya. Coba nyalakan ya. Gitu. Iya, berhasil menyala. Oke, rangkaian serinya sudah berhasil. Pintar sekali. Waktunya masih lama, sudah selesai. Ini nomor 2 juga selesai. Rangkaian seri. Ya, coba Bapak nyalakan ya. Coba dinyalakan. Gitu. Iya. Oke. Betul sekali, semuanya sudah menyala. Iya. Jadi ini fungsinya, ini apa namanya? Saklar, betul. Saklar tadi itu apa?
yang keras untuk memutus dan menyambung arus listrik. Kalau kita putus maka alirannya juga akan berhenti. Ya, gitu. Oke, nomor 2 rangkaian serinya juga sudah selesai. Kemudian rangkaian paralelnya. Gimana Bit? Ada kesulitan untuk membuat rangkaian paralel? Ya, ini. Nah, ini disambung sini. Ya, ini nanti disambungkan ke sini. Dimasukkan sini, kemudian diputar. Ya. Ya, kemudian yang sini sama. Dimasukkan dulu. Sudah nyala? Sudah bisa? Ayo, coba. Jangan diputar, tunggu balik. Ya, memang kalau untuk melihat nyalanya harus di tempat yang gelap. Ya. Mana Bit? Sudah bisa Bit? Ya, kemudian disatukan dengan yang ini ditekan dulu. Ini, ya. Oke, gabung Bit, digabungkan di sini, jadikan satu. Oke, jadikan jadi satu. Nah, kemudian ini juga jadikan satu. Tangan paralel sudah nomor 2. Ya, kurang panjang. Bentar, saya bukan alatnya. Bentar ya, saya kempasnya dulu. Ya, tadi tidak putus ya. Sudah? Gimana? Oke? Iya, seperti ini. Kemudian ini di sini gabungan. Ini gabungan sini. Ya, masukkan. Kita masukkan deh. Ini deh, kita masukkan sini. Gimana sudah nomor 2? Masa kalah sama Jawa tim? Yang saya sudah selesai. Sudah selesai? Coba dicek. Awas itu. Nah, belum nyala. Iya, belum nyala. Ayo cek gimana kesalahannya. Iya, berarti ada salah satu kabel yang ini. Kenapa? Tahu tidak? Ini berarti renggang. Ya. Maka kalau kita menyambung listrik yang asli punya PLN harus yang ahlinya. Oke, berhasil. Coba kelompok 2 yang sudah selesai bandingkan sini, dinyalakan semua. Bandingkan, dinyalakan bagaimana nyalanya lampu. Coba dinyalakan. Ya, sekarang bandingkan antara rangkaian yang paralel dan yang rangkaian seri dari segi nyala lampu bagaimana? Terang yang mana? Terang paralel, betul. Kemudian yang seri lebih redup. Karena apa? Karena dari 3 batu, 2 baterai ya, ABC ini berkekuatan 1,5 volt menjadi 2 menjadi 3 volt dibagi menjadi 3 lampu ya, sehingga nyalanya lebih redup. Sedangkan yang paralel sama-sama 3 volt tapi dia ya konsumsinya sama, satu lampunya mendapatkan 3 volt ini. Jadi lewat sini, kemudian sini, terus ke sini ya. Jadi ketiga-tiganya mendapatkan sumber yang besarnya sama. Sekarang coba kalau dilepas salah satu lampunya dari sari dan paralel juga dilepas, apa yang terjadi nanti? Dimatikan dulu saklarnya. Yang dilepas lampunya yang dilepas. Ya, coba dilepas dulu satu lampunya. Nomor 1 sudah. Coba kelompok yang 2 ini untuk saklarnya. Ya, nah, bentar ya. Ini keliru, ya, kurang rapot, ya. Nah, saklarnya seperti ini ya. Jadi coba lihat,
Ini disambungkan ke sumber baterai, ya, sumber baterai. Kemudian yang sini digabungkan ke, nah ini tersumber ya. Jadi nanti disatukan kemudian diputar sini. Nah, diputar sini ya. Jadi nanti akan hasilnya akan rapat supaya tidak kendor ya. Ini sama terlepas ya, diputar, jadikan satu, kemudian diputar supaya tidak terlepas ya, seperti ini ya. Kemudian yang satu ini ke saklar, yang satunya ke lampu. Nah, biar tidak terbalik ya. Ini oke, kita berdirikan dulu. Oke, sudah ya. Oke. Kemudian ini saklarnya kita gabung sini. Kita gabung sini. Nanti ingat ya, Dir. Kita ingat nanti lain kali biar bisa membuat sendiri yang lebih bagus. Kemudian ini digabung sini. Kemudian kita coba dinyalakan sekarang. Nah, yang ini berarti kurang, putarannya kurang rapat. Ya, oke, sudah dinyalakan. Oke, kelompok 1 juga sudah. Sekarang bandingkan dari segi nyala lampu. Bagaimana? Bagaimana lampunya? Nyala yang mana? Iya, lebih terang yang paralel ya, yang seri berarti akan lebih redup. Karena apa tadi? Tadi apa? Karena tegangannya kalau paralel itu tidak dibagi ya. Semuanya mendapatkan jatah yang sama. Sedangkan kalau seri, yang seri ini ya, dari sumber tegangan dari kutub negatif masuk ini dibagi 3 ya, makanya redup ya. Ibaratnya kalau dapat roti dibagi 3 kan dapatnya sepertiga ya, roti ya. Nah, kalau ini mendapat penuh, dapat satu, maka nyalanya pun berbeda. Coba sekarang dilepas, salah satu dilepas bagaimana nanti? Coba dinyalakan lagi. Iya ya. Kalau yang seri kalau satu dilepas, maka lampu yang kedua, ketiga tidak ikut menyala. Karena apa? Karena sambungannya terputus di sini, ya. Tapi kalau untuk paralel tidak, ya paralel kalau satu dilepas, maka lampu yang kedua tetap menyala. Ini adalah perbedaannya, dan nyalanya juga lebih terang, ya. Jadi rangkaian listrik ya dari PLN yang ada di rumah kita atau di sekolah ini contohnya itu menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Kenapa? Karena jika salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, selain kalian bisa menggambar, kemudian sekarang bisa merangkai, sekarang mengetahui komponen-komponennya, yaitu ini adalah yang menyala adalah apa namanya? Lampunya ya. Kalau digambar seperti apa tadi jauh. Ya. Nah, ini nama lampu. Kemudian tempatnya ini ya, tempatnya lampu namanya apa? Fitting. Ya, fitting atau biasanya yang sering disebut dengan fittingan lampu ya. Nah, kemudian ini kabel yang berwarna merah ini namanya tadi apa? Saklar. Fungsinya apa tadi? Untuk memutus dan menghubung. Iya, untuk memutus dan menyambungkan arus listrik ya. Jadi nanti kalau kita putuskan ceklek, mati, kita sambungkan ceklek, maka akan menyala. Nah, kemudian ini apa namanya? Baterai atau sumber tegangan ya. Kalau kita dalam
membuat rangkaian kita buat arus yang kecil supaya kita terjaga keselamatan, tidak kesetrum ya. Tapi kalau kalian mau mencoba mengkonsletkan dari dua sumber tenaga yang terus dijadikan satu terus dipegang, nanti rasanya apa? Panas ya. Ya karena apa, itu terjadi konsleting listrik. Tapi kalau dalam rumah atau di kantor atau di sekolah, kalau sekrennya itu tidak putus, maka bisa terjadi kebakaran yang sering kalian lihat di TV-TV itu ya. Yang kemarin itu ruko yang terbakar akibat konsleting listrik, ya seperti itu. Ya ini. Nah, setelah kalian membuat, ya bisa membuat, kemudian tahu komponen-komponennya sekarang. Ini LKPD yang Bapak tadi buat, ya. Kemudian, nah ini tuliskan, ya. Tuliskan pengertiannya LKPD-nya. LKPD-nya mana? Ya, kemudian dituliskan. Setelah kalian dari hasil percobaan yang kalian buat, ya kemudian tuliskan. Sekarang dari hasil kalian praktekkan tadi, kemudian tulis pada LKPD-nya kelebihan, kekurangan, kelemahan, pengertian di sini ya. Ditulis, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, ditulis di sini tadi apa? Dan ditulis ya. Dari hasil percobaan tadi, seandainya ini dinyalakan, jedet, nyalanya bagaimana? Ya, ini penunjukan ya. Kemudian kalau dilepas tadi bagaimana? Ya, ditulis pada LKPD-nya. Ya, coba. Nah, ini setelah panjang kalian jadi, coba kalau dinyalakan bandingkan lampu bagaimana, ya. Oke, ditulis dari hasil percobaan yang kalian lakukan tadi, ditulis. Yang lain ikut membantu berpikir, dibacakan yang agak keras, yang nulis biar tahu ya. Sudah selesai atau belum? Ya, jangan dilanjut kalau belum. Yang membantu baca yang keras supaya temannya yang nulis tidak kebingungan. Oke, selesai. Oke, saya dikumpulkan ya. Ya, terima kasih. Dikumpulkan. Oke, kelompok 2, bawa sini. Bawa sini.
Oke, terima kasih. Untuk rangkaian listriknya bonus buat kalian, bawa pulang ya. Jangan berebut, nanti dapat satu-satu ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah pembelajaran ini selesai, ya apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa? Pertama tadi kita mempelajari tentang apa? Benda-benda yang menggunakan energi listrik, betul. Kemudian apalagi? Manfaatnya, ya manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi, dan yang terakhir yang baru selesai kalian lakukan adalah tentang apa? Membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, nah sekarang dari pembelajaran ini Bapak ingin tanya, kira-kira dari awal sampai akhir bagian mana yang kalian paling sukai dari pembelajaran hari ini? Nomor satu apa? Coba sebutkan. Ada enggak yang disukai? Ada tidak dulu? Yang disukai? Ada? Ada, jawab yang keras. Ada? Ada. Coba sebutkan salah satunya apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kelompok 2. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Sama ya, berarti ada kesenangan tersendiri berarti ya membuat rangkaian listrik yang mungkin belum pernah dilakukan ya, sehingga sangat senang sekali ya. Terima kasih. Kemudian setelah ini nanti Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini nanti akan kalian kerjakan secara mandiri ya, secara mandiri. Bapak bagikan, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti kursinya ditata ulang seperti tadi, baru Bapak bagikan ya, dengan isyarat ya, diangkat. Silakan dimatikan dulu, dimatikan dulu ya. Oke, diangkat, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dan ya, diangkat dulu, kembalikan ya, nanti baru kita ulang ya. Di sini diangkat Cinta, sini baru Cinta, diangkat dari Cinta ya, Cinta. Oke, terus kursinya diangkat masukkan sini, diangkat berdua ya. Oke, setelah itu Bapak akan bagikan lembar evaluasinya ya, lembar evaluasinya. Jangan lupa nanti di sini ada nomor, kasih nomor absen kalian ya, nomor absen, kemudian ada nama, hanya ini ya, nomor absen dan nomor peserta. Ada waktunya 20 menit ya, nanti kerjakan. Tidak boleh melihat buku yang lain. Untuk buku yang lain untuk dimasukkan dulu ya, dikerjakan. Bapak kasih waktu itu 20 menit. Dikerjakan secara mandiri, dibaca dengan teliti. Sudah selesai? Oke, silakan Topik coba untuk mengumpulkan punya teman.
dikumpulkan depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sekarang setelah kalian mengerjakan evaluasi yang telah dikerjakan selama 20 menit, ya. Untuk besok pagi jangan lupa nanti malam belajar tentang materi yang pada pembelajaran keempat. Ya, kalau bisa, kalau dipersulitan atau diizinkan orang tua nanti belajar kelompok akan lebih bagus ya, karena tadi kan sudah ada penerangan yang ada di jalan. Ya, selanjutnya sebelum kita pulang kita berdiri di tempat, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Solid Kids. Nah, ya, saya lanjut. Ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Dulu kembali sebelum kita pulang nanti dipimpin berdoa ya. Kanya silakan untuk dipimpin berdoanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Iya, terima kasih. Selamat siang. Sebelum pulang, Bapak ingin berpesan ya. Nanti jaga ya di jalan, hati-hati ya. Terus kemudian rajinlah belajar dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan supaya virus COVID-19 itu segera hilang dari muka bumi. Ya, setidaknya nanti kalau sampai rumah maskernya nanti dibuang, ya, jangan dipakai lagi. Kemudian sebelum masuk cuci tangan dulu, ya, cuci tangan dulu pakai sabun yang mengalir ya. Terima kasih dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang dari tulisan Robi dulu, silakan dikemas alat-alatnya. Langsung ini, terus kemudian belakangnya siap ikuti. Ya, silakan. Selanjutnya persiapan